Halo Sobat MG, kali ini kita akan membuat MG Channel dan untuk pertama kalinya channel MG, saya akan mewawancarai salah satu Direktur Utama PT Misindo Jaya Tama yaitu dengan Ibu Novita Santi dan Selamat pagi. alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Terima kasih nih Bu Novi atas kesibukannya pada kesempatan hari ini sudah bisa meluangkan waktu untuk apa ya, Ngobrol-ngobrol. ngobrol-ngobrol santai, boleh dikatakan ya spill dikit lah. Ini saya ingin menanyakan bahwa apa road to MG 17 tahun ya. Hari ini kan tahun ini Mesindo Jaya Tama itu memasuki tahun ke-17. Tentunya itu kalau ya kayak apa remaja itu udah 17 tahun sweet 17 biasanya dirayakannya itu wah-wahan ya, tapi kali ini nggak tahu juga nih Mesindo Jaya Tama akan bikin gebrakan apa. Kita kali ini MG Channel Road to 17 tahun anniversary Mesindo Jaya Tama. Kali ini saya akan mewawancarai Bu Novita sendiri. Untuk Sambil minum boleh ya? boleh silakan. Untuk kesan dan kesannya mungkin ya atau trik and trick maintain tim. Kali ini tim ada berapa? Seluruh karyawan itu kurang lebih 28. Oke, di Itu HO di Bekasi ya? Ya, kantor pusatnya di Bekasi. Nah, lalu kita ada cabang di Bandung, Surabaya, Solo, sekarang lagi planning di Semarang. Sama Surabaya juga ya? Ya, mungkin Surabaya. Ekspansi berikutnya tuh Semarang sama? Saya sih pengennya sebenarnya area Sumatera sana ya. Oke. Karena di sana potensinya lumayan besar ya. Oke, mungkin teman-teman yang ingin apply atau jadi salah satu kandidat kantor apa namanya head office branch office atau apa ya boleh katakan kepala cabang untuk yang tadi Bu Novi sampaikan, boleh apply ke link di sini dan siapa tahu kalian salah satunya untuk salah satu kandidat. Oke. Gimana nih maintain tim selama 17 tahun ya? Kan Mesindo itu berdiri dari 2009 ya? Iya, betul. Nah, sampai saat ini mungkin ada apa namanya? Mungkin tentunya itu kan waktu yang tidak sebentar ya. Itu dengan waktu sangat lama. Pasti kan ada perjalanan itu kayak nggak selalu mulus lah. Betul. Mungkin ya awal mulanya cikal bakalnya Mesindo Jaya Tama bisa spill dikit. Ya. Mesindo Jaya Tama itu bisa dibilang ya, kalau saya cerita bisnis modal dengkul ya ini Mesindo Jaya Tama. Oh bisa dibilang bisnis modal dengkul? Waktu itu yang saya punya hanya kemauan sama tekad aja sih. Oke. Iya, nggak ada sponsorship, istilahnya modal langsung blek. Biasanya orang kan kalau bikin usaha itu ada modal sekian ratus juta terus running usaha. Kalau ini enggak. Atau mungkin privilege dari keluarga pun? Enggak. Okay. Alhamdulillah semua dibangun dari zero. Berarti ini zero to hero. Nah itu loh beliau salah satunya. Ya alhamdulillah saya juga nggak nyangka sih ini buat saya ya, mungkin buat orang lain cuma segitu doang, tapi buat saya ini adalah blessing atau keberkahan yang luar biasa karena saya berasal dari nol, artinya dari bukan siapa-siapa. Sekarang juga belum jadi siapa-siapa sih, tapi saya sudah bersyukur ada di posisi ini. Mesindo itu berawal dari satu meja kecil. Saya sewa tempat, waktu itu running hanya saya dan kebetulan ada teman yang saya ajak. Ya sewa per bulan lah. Alhamdulillah dengan kalau saya ya prinsipnya saya kerja apapun yang saya lakukan maksimal, bukan hanya perusahaan kita sendiri, tapi waktu saya bekerja sebelumnya pun saya merasa diri saya kalau ngerjain sesuatu tuh nggak pernah setengah-setengah. Saya ngerjain tuh benar-benar totalitas sebaik mungkin yang saya bisa gitu. Itu sih yang menurut saya ya moto-moto yang ada berseliweran kerja harus semangat, kerja harus keras itu benar gitu, dan saya ngejalanin ya alhamdulillah. Mungkin rezeki saya juga sampai saat ini bisa seperti ini ya, buat saya luar biasa. Mungkin boleh dikatakan kerja ikhlas ya. Jadi kalau kita sesuatu apa yang kita kerjakan dengan ikhlas
dan hasilnya pun akan sempurna. Kurang lebih seperti itu mungkin. Iya, betul. Saya nggak pernah pikir gini, apa namanya, kerja saya cuman ini doang gitu, ya udah sampai jam segini. Saya sih, eee, ya sebisa mungkin yang saya mampu gitu. Oke. Kalaupun itu harus lewat jam kerja, kalaupun itu harus saya kerjakan misalnya di saat orang-orang libur, ya selama saya mau ngelakuin itu juga nggak ada pressure dari perusahaan sih. Oke. Tapi ya loyalitas dalam diri sendiri aja gitu. Nah, tadi saya menarik nih, mulai dari 2-3 orang ya? Iya. Dan tim itu sampai sekarang masih ada? Masih. Oh. Alhamdulillah yang tim yang paling lama itu masih bersama saya saat Bersama ini. saya saat ini. Nah, itu mungkin ada tips and triknya atau cara manage. Sekarang kan udah karyawan total ada berapa? 28 ya. 28 itu tentunya kan apa ya? Kita harus memasuki satu karakter satu orang dengan berbeda-beda pemikiran, tentunya kan. Nah, mungkin menurut bisa sampaikan. Kuncinya itu adalah kita harus saling percaya. Oke. Sama selalu memberikan kesempatan sama tim sih. Jadi mereka juga kerja tentunya pasti semaksimal mungkin dan pasti ya insya Allah ikhlas sih. Nah, si Mesindo ini ngomong-ngomong bergerak di bidang apa ya? Awal Mesindo berdiri itu kita sebenarnya hanya supplier. Jadi karena saya basicnya hanya marketing ya, tidak ada knowledge technical atau lainnya. Intinya saya menjual kepada customer, awalnya itu ya electrical supplier, apa namanya, scope-nya lebih ke electrical parts. Tapi sampai saat ini berkembang, kita menjadi bukan supplier, tapi kita adalah solution partner gitu. Jadi menjual berikut memberikan service. Nah, kalau yang saya ketahui ini tuh Mesindo itu salah satu menjadi authorized distributor Yaskawa. Kalau KIB kan service partner ya. Tuh. Sama Lenze itu distributor ya. Nah, itu mulai dari tahun berapa? Tahun berapa? Kalau kita official menjadi distributor Yaskawa itu 2012. Kenapa 2012 itu Mesindo itu berdiri 2009, tapi kita jual segala macam kebutuhan pabrik. Intinya pada saat kita mau apa namanya menghandle satu brand, timnya udah siap, kita udah siap juga dengan target gitu kan. Setelah saya punya rasa confident, terus apa namanya kita juga lihat demand di customer ini juga terutama customer saya ini lumayan besar, saya beranikan untuk menjadi distributor karena itu salah satu istilahnya kalau kita mau menjadi partner itu ya harus siap dengan konsekuensi penjualan yang diharapkan gitu. Nah, kalau si Yaskawa sendiri bisa servis gitu? Bisa dong. Jadi Mesindo itu kenapa harus ke Mesindo? Kenapa Mesindo itu berbeda dengan lainnya? Tentu pedagang electrical ini banyak ya saat ini, apalagi dengan adanya. Banyak yang kayak hit and run gitu ya? Iya, seperti apa namanya yang ada di marketplace juga. Ya kalau yang kalian tahu kalau di Jakarta itu ada yang terbesar electrical itu ada di Glodok gitu. Itu kita bisa temukan barang itu di situ. Tapi yang membedakan Mesindo dengan pedagang lainnya adalah kita memberikan juga servis gitu. Itu yang mungkin tidak semua pedagang menjual part dan memberikan servis. Kalau saya, jadi customer beli ke saya itu saya berharap tenang gitu. Jadi beli barang udah mahal, tapi servisnya tetap kita jaga. Gitu. Nah, kan kalau 3 brand itu kan sama-sama drive ya Bu Novi ya. Itu pasti ada dong yang membedakan apa namanya brand Yaskawa, KIB sama Lenze. Nah itu pastinya kan beda segmen apa itu sama-sama drive ya. Yang saya ketahui ini. Sama. Ya, kalau Yaskawa itu kan brand dari Jepang ya. Dua brand lainnya itu dari Jerman. Jadi sebenarnya sih secara karakteristik part itu hampir sama. Tapi mereka ada kayak misalnya brand Eropa itu ada kuat di industri mana gitu. Terus kayak kalau Jepang itu kuatnya di industri mana. Pada prinsipnya sih ya punya segmen pasar masing-masing lah gitu. Kalau KEB itu kita adalah service partner satu-satunya di Indonesia. Wow, menarik. Jadi kenapa
pada saat itu saya tertarik untuk menjadi partner dengan KIB, Ya. karena di kepala saya itu saya lebih pikir gimana caranya memberikan servis. Makanya kalau orang-orang kayak repair atau perbaikan itu kayak, duh pasarnya kayak dikit, untungnya mungkin nggak seberapa. Tapi saya bisa mengambil itu karena menurut saya dengan kita memberikan servis yang terbaik, jualan kedepannya, jualan apapun mereka bisa welcome sih. Oh, jadi si KIB itu seluruh pasar di Indonesia tuh untuk servis, khususnya PH servis ya, itu ke Mesindo berarti? Ya, Mesindo salah satunya yang resmi. Jadi kalau Kalau misalnya ada yang di luar dari Mesindo mengaku sebagai servis atau distributor, ya bisa dipastikan sih kalau cek ke websitenya ada Mesindo Jayatama. oke, berarti tentunya spare part pun original ya? Oh pasti. Oke. Kalau dari sisi lenja sendiri itu? Kalau lensa kita distributor. Kita Distributor ya? apa namanya? Sebenarnya sih pada dasarnya kedepannya saya pengennya semua part yang saya supply itu saya bisa melakukan repair. Makanya teknisi saya pun semuanya kayak teknisi Yaskawa itu dapat trainingnya dari Yaskawa, kayak Oke. teknisi KB itu dapat trainingnya langsung ke Jerman. Jadi saya berangkatkan teknisi saya untuk belajar di sana untuk mendapatkan benar-benar ilmu yang sesuai dengan barang yang kita partnerin gitu. Oke. Berarti semua tim engineering-nya itu tersertifikasi Oh iya, pasti. di prinsipal masing-masing ya? Betul. Oh, tentunya Jadi mungkin tiap tahun pun dari prinsipal gitu kayak KIB Jerman itu ada rutin mengadakan upgrade knowledge. upgrade knowledge. Jadi perkembangan apapun yang ada di dalam KIB itu tim kita ngikutin, udah gitu kita juga sering Zoom meeting gitu ya. Pada saat kemarin kita nggak memungkinkan untuk belajar langsung, kita lakukan Zoom dan SOP-nya semua berjalan. Mungkin dalam waktu dekat ada ini kan 1 tahun 2026 nih. Oh, tahun ini sih ada teknisi kita upgrade knowledge lagi ke Jerman. Si salah satu tim engineering. Iya. Dengan Pak siapa itu? Pak Amir. Oh, Mungkin nanti orang-orang supplier customer Mesindo pasti kenal yang namanya Pak Amir. Oh, nanti nextnya saya akan mewawancarai Pak Amir, boleh ya? Iya, boleh. Siap. Pak Amir itu salah satu engineer saya yang sudah lumayan lama di Mesindo. Oke. Dari join dari tahun berapa kalau Pak Amir? Kurang lebih lah. Yang pasti sih 7 tahun lebih ya. Saya 7 tahun. kurang hafal tahun masuknya, tapi 7 tahun sih lebih sih. Tapi dalam perjalanan 17 tahun ini pastinya ada aja ya orang yang keluar masuk. Ada atau lah. misalnya di sini hanya 2-3 bulan. Banyak. Atau misalnya Jadi ada yang gini ya, Mesindo itu salah satu perusahaan yang benar-benar banyak memberikan pelajaran buat saya ya, menurut saya. Ini saya kayak merasa narsistik aja, tapi di sini itu saya jarang ngambil orang yang benar-benar pengalaman masuk ke sini. Banyaknya adalah orang-orang yang fresh graduate belajar di sini, ada yang ikut saya terus, ada yang sudah pintar, mereka akhirnya ya kayak keluar, pindah atau bikin usaha sendiri seperti itu. Berarti boleh dikatakan Mesindo ini tidak pelit ilmu lah ya? Alhamdulillah sih enggak. Ya, Buat saya sih kalau belajar itu harus selamanya sih. Oke, baik. Nah, untuk tim engineering-nya ada berapa orang kalau saya boleh tahu? Saat ini dari tadi kan dari total berapa tuh? 28. 28. Tim engineer-nya di Bekasi itu ada 4. Oke. Di kantor pusat ini ada 4. Di Bandung ada 1, di Surabaya ada 1. Gitu. Oke. Jadi tiap daerah itu karena biasanya kalau dari Bekasi semua kan butuh waktu ke sana. Jadi pada saat menghandle customer di area Surabaya nggak perlu butuh waktu beberapa hari untuk datang ke sana gitu. Jadi kita siapkan ya, mudah-mudahan kalau nanti berkembang kita akan tambah tim lagi lebih banyak gitu pastinya. Berarti kalau misalnya ada technical support di daerah khususnya Jawa Tengah ya, tadi kan Bunda udah sampaikan ada di Solo. Tuh. Itu timnya dari Surabaya yang dari terdekat. Surabaya yang terdekat ya? Ya, kita ambil yang terdekat. Oke. Atau kalau misalnya tidak available ya dari Bekasi pun nggak ada masalah. Oke, berarti Mesindo ini bukan hanya tidak menjual produk. Iya, bukan menjual produk saja. Jadi dari sisi after sales pun dijaga ya? Dijaga, alhamdulillah. Karena kunciannya itu saya bilang sama tim saya, kalau cuma jualan doang, ya customer bisa lari kemana aja lah, ke Glodok, kemana. Betul. Segampang itu untuk mencari harga yang terbaik ya. Betul, tapi kalau yang menjual servis, yang memberikan support, itu saya percaya sih nggak semua pedagang seperti itu. Karena
kita juga butuh apa namanya ya, butuh siapkan orang yang dimana orang itu tidak menghasilkan uang secara langsung, bukan seperti sales ya. Kalau sales jualan udah pasti ada amount-nya lah. Tapi kalau kita teknisi itu kan dia tidak jualan, tapi dia memberikan support. Nah ini saya udah menyisihkan ini supaya apa? Supaya pada saat customer beli sama saya, kalau dibandingkan dengan yang lain, kenapa sih harus beli ke Mesindo? Harganya segini, kenapa nggak kalau Glodok ya? Kalian beli dengan kenyamanan, kalian beli dengan confident gitu. Kalian beli dengan pada saat ada terjadi sesuatu kita ada di belakangnya. Berarti tips-tipsnya itu sebelum misalnya ada apa namanya sales baru atau kan sales itu kalau setahu saya ya itu kan ujung tombaknya di perusahaan lah ya. Mungkin itu salah satu apa saya bagian dari sales dulu. Nah, memaintain tim sales apalagi yang baru itu kan artinya kan secara apa namanya untuk penetrasi di lapangan tentunya harus di coach. Mungkin Bu Novi ada tips and triknya untuk tim sales. Ya, kebetulan Mesindo bukan kebetulan ya, saya sudah preparation dari lama itu kita pakai sistem ya untuk di kantor, jadi bisa memaintain apa aja yang sudah di follow up customer, karena kan yang terpenting itu kalau kita menjadi sales itu bukan cuma datang ngecap, kasih janji surga, habis itu dicari susah. Nah, sales itu pada saat customer membutuhkan, anytime dia telepon, kita harus respon. Nomor 1 respon. Setelah itu yang lain-lainnya ya bonus yang dia dapatkan, misalnya harga terbaik, support yang bagus. Tapi kalau respon kalian di awal udah nggak bagus, jangan harap deh customer itu bisa menjadi loyal. Betul. Nah, boleh diminum dulu, Bu Novi. Kebetulan kita dapat sponsor dari Yaskawa. Dan Yaskawa sebetulnya tidak diperjualbelikan ya. Ini hanya untuk kebutuhan kayak training atau apa namanya ada pameran. Dan ini sudah labeling BP POM. Jadi udah siap dikonsumsi tapi tidak diperjualbelikan. Terima kasih Yaskawa untuk supportnya. Nah, Bu Novi balik lagi ke yang tadi. Apa namanya? Tentunya kan kalau admin kan banyak lah ya. Ya kalau admin kan hanya tim, mungkin ada tim sales admin, terus kayak finance itu kan emang sesuai job desk-nya masing-masing ya. Yang paling itu kan dijaga itu lebih ke tim sales and marketing ya. Jangan salah dong. Iya. Semua sinergi lah. Kita nggak bisa bilang oh sales harus dijaga yang lain nggak. Tim admin, tim finance itu adalah support sales. Pada saat salesnya kencang ini dua nggak bagus juga, itu juga problem di customer. Jadi semua benar-benar sinergi. Termasuk kan ada juga tim yang apa namanya untuk pengiriman, delivery. Benar-benar ya oke, sales istilahnya yang berperan di depan. Tapi kalau tidak ada logistik dari yang lain, bisa kuat gimana gitu kan melawan kondisi di luar sana gitu. Jadi tapi menurut saya di apa namanya, sorry saya potong, di tim Mesindo itu tidak apa ya, tidak ada saling sikut atau misalnya oh dia bukan bagian kita nih, tim ini biasanya kan kalau di perusahaan besar khususnya ya biasanya yang sepengetahuan saya itu ya boleh dikatakan kalau banyak quote-quote di Instagram tuh naiklah dengan tidak menjatuhkan orang lain. Nah mungkin kalau di Mesindo seperti apa tuh? Saya nggak lihat sih ya di Mesindo tuh kayaknya kalau masuk ke sini kok orang kayak keluarga ya, entah apa saya bondingnya mereka itu yang saya lihat kasat mata ya, dan insya Allah itu benar-benar pure gitu ya. Saya nggak ngelihat ada persaingan yang menjatuhkan, bahkan either sales to sales saja mereka saling support satu sama lain. Jadi nggak ada yang merasa pada saat customer ini saya pindahkan ke sini, no hard feeling untuk sales yang ininya gitu, karena dia tahu misalnya dia pada saat dijalankan sama dia tidak maksimal, kita pindahkan ke orang lain, tujuannya bukan untuk istilahnya, oh kita ngasih tahu nih orang tuh jelek gitu kualitasnya, enggak. Tujuannya cuma satu, customer ini terhandle dengan baik. Jadi saya lebih faktor eksternal dulu, baru nanti internalnya kita benar-benar benahin. Gitu. Misalnya gitu. Mungkin ada yang handle area Tangerang, Bekasi, di mana salah satu personil tidak perform di salah satu daerah tersebut, itu akan diperlukan rolling ya. Iya, karena apa ya, rolling itu bukan ini, kita lebih jaga apa namanya customernya ini dari sisi customer ya, takutnya
Dilihat potensinya sebenarnya pabriknya bagus, potensinya bagus, tapi kok permintaan makin lama makin nggak ada nih. Jangan-jangan si sales saya itu terlalu sibuk di area lainnya gitu. Jadi ya saya langsung putuskan, ya saya ajak komunikasi dulu, saya langsung putuskan untuk switch ke yang lainnya. Jadi kalau misalnya sales itu bilang, maaf Bu, kemarin saya agak sibuk di sini, jangan dilempar dulu deh, saya handle dulu. Itu pun saya kasih peluang gitu. Saya percaya tim-tim saya sejauh ini ya, saya nggak pernah menaruh kecurigaan gitu buat semua tim yang ada di Mesindo. Saya ikhlaskan aja. Jadi semua pun saya yakin apa yang keluar dari mulutnya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Intinya salah satu personel itu jangan sampai masuk angin ya, kalau kata dikerok kalau masuk angin. Zaman sekarang gitu. Oke, Bu Novi, ini kan tadi yang saya tahu tuh ada cabang di Bandung, Solo, Surabaya, dan saya mungkin ada di Semarang dan di Sumatera. Saya akan menanyakan untuk gimana sih cara maintain di cabang yang saat ini sedang eksis itu kan salah satu kan yang jauh dari jangkauan ya. Betul. Tentunya kan ya memang kalau zaman sekarang itu bisa dipantau dengan CCTV dan mungkin alat komunikasi canggih lainnya, tapi kan tidak sebatas itu ya. Mungkin tuh secara maintain itu seperti apa itu, Bu? Yang tadi saya bilang, Mesindo itu udah kayak membangun sistem gitu. Kita pakai kalau yang mahal ya di perusahaan-perusahaan yang udah pasti besar SAP, itu kayak SAP gitu kan. Saya udah mulai pakai, udah lama sih. Ya ganti-ganti cari yang nyaman, cari yang bagus, cari yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya sejauh ini kita pakai itu untuk memantau pergerakan ataupun finansial yang ada di cabang gitu. Jadi secara secara garis besarnya kita bisa tahu lah kondisi cabang seperti apa gitu. Jadi secara maintenance stok pun terjaga stoknya ya? Iya. Saat ini yang ada stok ya di tiap cabang itu kita keep stok ya. Ya supaya menghandle kayak emergency case gitu kan. Kayak di Surabaya kalau misalnya stoknya semua ada di Bekasi itu kan butuh waktu untuk kirim pada saat customer mesinnya mati, udah otomatis nggak bisa nunggu tuh. Nah peluang itu yang kita jaga ya minimal di kebutuhan customer existing kita keep stok di area masing-masing. Tentunya kalau stok terbanyak itu adanya di HO ya? Iya, pasti. Di Bekasi sendiri ya? Bisa ya 5 kali lipat dari yang ada di cabang. Bu Novi, bulan ini kan tepat di bulan Agustus nih. Iya. Mungkin dalam Agustus itu kan biasanya kan di perusahaan-perusahaan instansi atau sekaligus di kayak kelurahan, di Karang Taruna segala macam kan biasanya mengadakan lomba-lomba 17 atau apalah, bikin acara. Kebetulan kan 17 ini pada bulan ini tahun 2026 ya, tepat di hari Senin ya. Mungkin Senin. Senin. Jadi boleh katakan long weekend mungkin ya guys. Nah, di bulan Agustus itu mungkin ada event tertentu kah untuk, apalagi sekarang kan tadi yang saya informasiin, Mesindo itu sekarang lagi road to 17 tahun anniversary ya. Mungkin ada mengenai acara atau apa gitu. Ya karena tim di Mesindo itu kompak banget ya, tiap tahun mereka mengadakan kayak lomba-lomba gitu. Tiap tahun ya. Mungkin untuk acara detailnya nanti teman-teman bisa saksikan di Instagramnya atau TikToknya Mesindo Jayatama, tentunya di follow dong. Nah, jangan lupa follow. Kali ini siapa tahu nanti Bu Novi dengan baik hati akan kasih voucher atau gift buat kalian. Agustusan ya? Iya gitu. Iya. Dengan berjalannya Mesindo Jayatama ke 17 tahun ya. Iya. Artinya kan itu tidak waktu tidak sebentar. Dan dari 2009 sampai saat ini 2026, ya alhamdulillah Bu Novi tetap sehat ya tentunya ya, dan itu tetap sih yang menjaga tim maupun di Bekasi, Bandung, Surabaya, sama Solo, ya luar biasa sekali sih. Oke, mungkin untuk podcast kali ini saya sudahi dulu. Nanti saya akan next dengan podcast berikutnya. Nanti boleh ya saya nanti podcast bersama tim engineer, boleh atau dong, dari si finance, boleh, sales, marketing, dan tim lainnya ya. Ya, karena dari awal juga saya bangun Mesindo itu semua itu terbuka. Jadi semua orang itu punya peluang yang sama, semua orang punya punya potensi yang sama gitu pada saat
kita lihat orang itu berpotensi, kita berikan kesempatan. Kalau dia mau mengupgrade diri ya kita support gitu. Sejauh ini sih selalu seperti itu. Oke, mungkin ada 1-2 kata atau apa ya, kata-kata mutiara atau kata-kata penyemangat atau apa dari Bu Novi untuk kita mengakhiri podcast ini. Kalau saya sih selalu ke tim itu pokoknya jangan menyerah, lakukan dengan maksimal. Itu sebenarnya kata-kata yang biasa banget lah ya, banyak diinin orang. Tapi saya nggak pernah bosan untuk bilang, pokoknya lakukan sebaik yang kamu bisa. Karena pada saat kamu melakukan yang terbaik, kamu jangan pikirin, wah enak dong perusahaan gini. Jangan dulu itu deh. Tapi buat diri kamu sendiri pasti value-nya kan nambah. Mau kamu rezekinya di sini panjang, mau kamu pindah ke tempat lain, kalau kamu value-nya nambah, yang dinilai pasti kan diri kamu sendiri dulu gitu. Betul. Jadi jangan pernah kita berpikirnya itu terlalu pendek gitu. Kalau kita mengupgrade diri, kita value-nya nambah, cara kerja kita dibuat sebaik mungkin, udah pasti ya diri kita dulu lah yang ngerasain gitu loh. Pindah ke tempat lain, nilai kamu udah beda, udah bukan lagi misalnya Sony yang lama gitu, kamu Sony yang baru dengan value yang lebih gitu. Oke, berarti pada dasarnya kita harus kerja ikhlas, kerja cerdas, dan tentunya tidak perhitungan ya Mbak Novi ya. Kalau misalnya kita hati-hati loh kalau ngomong gitu, nanti yang gen-gen yang baru itu kadang-kadang suka, wah kerja harus sesuai dengan itu. Nanti kalau misalnya kita kerja ikhlas, tidak perhitungan, dan insya Allah saya yakin rezeki kita pun biasanya tidak diperhatikan sama Allah SWT. Betul. Ya. Mungkin itu berlaku di agama-agama lain juga. Oke, terima kasih. Saya akhiri podcast pada kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua, Sobat MJ. Jangan lupa follow and subscribe channel kita. Terima kasih banyak, Bu Novi. Terima kasih, Pak Agus.